Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat petani, sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Hari ini saya berada di kebun, di salah satu kebun sahabat saya di daerah Tasikmalaya, teman-teman, di Singaparna. Hari ini saya akan menjelaskan eh, ada satu tanaman, teman-teman, satu tanaman yang ketika ditanam tumpang sari dengan talas, dia akan meminimalisir pertumbuhan gulma. Nah, pohon apakah atau tumbuhan apakah itu, teman-teman? Nah, nanti kita jelaskan, teman-teman. Saya sekalian ke kebun ini mau sampel, teman-teman. Biasanya saya ketika mau panen, biasanya sampel dulu 50 sampai 100 kilo, teman-teman, supaya tahu bobot dari umbi tersebut. Oke, teman-teman, jangan lama-lama, kita jelaskan. Ada satu tanaman yang jika ditanam dengan talas itu akan meminimalisir gulma, tumbuhnya gulma, supaya petani juga tidak repot untuk membersihkan gulma, teman-teman. Apakah tanaman itu? Ya, tonton terus video ini sampai akhir, dan jangan lupa sebelum nonton like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, memang gulma itu salah satu tantangan untuk petani di penanaman talas, teman-teman, karena gulma itu akan mengundang banyaknya hama yang datang ke kebun, teman-teman. Jadi untuk para petani khususnya yang menanam talas, perhatikan kebersihan gulma. Jadi kebun itu harus bersih dari gulma, terutama 1-4 bulan, teman-teman, maksimal 5 bulan. Nah, di kebun ini, teman-teman, saya juga kaget. Jadi gulmanya sangat sedikit, teman-teman. Jadi nggak ada tumbuhan-tumbuhan liar yang memang mengganggu ke tanaman talas. Jadi talasnya sudah tinggi-tinggi, gulmanya bersih, teman-teman. Bahkan dari 1-5 pun di sini gulma memang minim, teman-teman. Nah, tumbuhan yang bisa meminimalisir gulma itu adalah ini, teman-teman. Nah, ini ya. Ini ubi jalar, teman-teman. Ini ada umbinya dikit. Nah, ubi jalar ini, teman-teman, dia bisa meminimalisir tumbuhnya gulma. Logikanya seperti ini, teman-teman. Ketika kita mau menanam talas, ya, usahakan kita menanam dulu pohon ini, ya, menanam dulu si ubi jalar. Jadi sistemnya kita membuat satu guluran, guluran itu kita tanam dulu pohon ini, ubi. Ketika ubi sudah usia 1 bulan, maka kita menanam talas di paritnya, teman-teman. Nah, kenapa kita nanam di paritnya? Karena supaya ubi ini nantinya ketika ubinya udah usia 4 bulan, itu kan sudah bisa panen. Maka si ubi ini kita ambil, kita panen, terus kemudian tanah bekas ubi ini kita urug ke parit yang ada talasnya. Artinya 1-4 bulan gulma akan minim karena ada apa? Karena ada ubi. Ketika talas sudah 4 bulan, udah tinggi, ubinya dicabut, maka dikubur dengan tanah, ya, dikubur dengan tanah. Otomatis gulma juga dia akan kurang karena keadaannya sudah seperti ini. Jadi setiap 4 bulan sampai 5 bulan itu tumbuhan talas sudah tinggi, sudah ini, teman-teman, rimbun, maka si gulma pun dia akan minim meskipun tidak ada si ubi ini. Jadi ubi ini hanya meminimalisir dari usia 1 bulan talas sampai 4 bulan. Ketika 4 bulan ubinya diambil, ya, si tanah bekas ubi ini kita urug ke talas, dan nanti si gulma dia akan minim dan tidak ada karena keadaannya sudah rindang seperti ini. Ini memang sangat meminimalisir, teman-teman. Boleh dicoba, teman-teman petani talas, boleh dicoba sistem seperti ini, dan supaya nanti kita minim juga di pengendalian gulma. Dan ada plusnya juga, teman-teman, ketika kita 4 bulan talas, kita bisa mengambil ubi jalar ini, teman-teman, ya. Ubi jalar itu bebas, teman-teman, mau jenisnya, mau jenis ubi jalar apa saja, yang penting ubi jalar yang daunnya ya memang menjalar seperti ini. Jadi dia melindungi permukaan tanah yang ditanami talas. Jadi nantinya dia akan menekan pertumbuhan gulma, sehingga gulma tidak banyak, dan si umbi talas ini terhindar dari hama yang datang karena adanya gulma. Di sini menggunakan ubi jalar kuning, teman-teman, seperti ini. Ubi jalar kuning ini enak, manis, teman-teman. Nah, manis sekali. Jadi 4 bulan petani sudah bisa ada penghasilan dari penjualan ubi jalar ini, supaya ada tambahan biaya untuk perawatan talas. Teman-teman, ada 2 konsep
ada dua cara penanaman ubi jalar dengan talas. Nah, pertama penanaman ubi talas dengan ubi jalar itu, pertama kita buat guluran, kemudian kita tanam dulu ubi jalar di guluran tersebut. Setelah ubi jalar usia 1 bulan baru kita tanam talas di paritnya. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi ubi jalar dulu baru talas, supaya nantinya talas akan terhindar dan ternaungi dengan ubi jalar sehingga gulma pun tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang di kebun ini, teman-teman. Di kebun ini terbalik, teman-teman. Jadi talas ditanam itu berbarengan dengan ubi jalar, tetapi sistem penanamannya talas ditanam di guluran, teman-teman, di tengah. Nah, ubi jalarnya di pinggir-pinggirnya. Jadi ubi jalarnya supaya nanti menjalar ke berbagai sudut, berbagai permukaan talas, teman-teman. Sehingga di permukaan talas itu tidak tumbuh gulma yang mengganggu ke tumbuhan talas. Itu ada dua sistem cara penanaman ubi jalar dengan talas. Kita lihat di sini, teman-teman, di kebun ini bagaimana penanamannya ubi talas dengan ubi jalar dan bagaimana situasi penekanan ubi jalar terhadap gulma, dan nanti kita lihat akan kita ekspor di wilayah kebun ini. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana minimnya gulma di kebun ini yang diakibatkan dengan adanya penanaman ubi jalar. Teman boleh dilihat di sini. Jadi ubi jalar ini, nah ini talas, teman-teman. Jadi tidak ada gulma yang memang membahayakan, teman-teman. Paling gulma seperti ini, kecil-kecil. Karena ini adanya ubi talas yang ubi jalar yang ditanam di permukaan, ya, di permukaan talas, teman-teman. Nah, di sini kelihatannya memang banyak rumput, tetapi ini bukan rumput, teman-teman. Ini daun ubi, nah, daun ubi talas. Sehingga permukaan talas ini, ya, permukaan ubi talas ini terhindar dari gulma dan aman, teman-teman. Kita lihat juga ke sana. Nah, sana juga memang banyak sekali ubi daun ubi jalarnya. Tapi ini tidak berbahaya, teman-teman. Ini tidak berbahaya dan ini sangat efektif untuk penanaman talas. Berbeda, teman-teman, ketika di permukaan talas ini tidak ada ubi jalar. Nah, ya, ini di sekitar pohon duren ini karena tidak ada ubi jalar, maka tumbuh gulma-gulma seperti ini. Tapi ketika kita maju ke sini, teman-teman, ke permukaan talas, nah, talas ini bersih, teman-teman, dari gulma, bahkan anakan pun banyak. Ini fungsinya kita menanam ubi jalar seperti ini. Kita lihat, nah, ya, ini buktinya, teman-teman. Jadi penanaman di sini, ini kan ada huluran, teman-temannya, bedengan ke sini. Nah, talas ditanam di tengah-tengah, teman-teman. Tengah-tengah, kemudian ubinya, ubi jalarnya ditanam di pinggir-pinggirnya, teman-teman. Jadi di pinggir ini ke sini di taman ubi, sehingga ubi jalar menjalar ke tengah ke sela-sela talas, sehingga sela-sela talas ini tidak ditumbuhi dengan dengan gulma yang membahayakan talas, teman-teman. Seperti, teman-teman, ini keadaan di kebun talas yang di Tumpang Sari dengan ubi. Jadi ubinya bisa diambil juga, teman-teman. Tetapi karena ini penanamannya di pinggir bedengan, jadi ubinya memang tidak maksimal. Karena di sini ubi tidak diprioritaskan hanya untuk menekan, pencegah tumbuhnya gulma, teman-teman. Bisa dilihat sampai sana, bersih, teman-teman, tidak ada gulma. Nah, oke, teman-teman, selanjutnya untuk perihal gulma, teman-teman. Jadi si gulma itu memang sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan talas, teman-teman. Jadi ketika talas tumbuh, apalagi 1-4 bulan, dia harus terhindar dari berbagai
gangguan-gangguan gulma atau akar-akar yang ada di sekitar si talas teman-teman. Makanya ketika 1 sampai 4 bulan petani itu harus memang ekstra perawatan gulma di kebun talas. Nah, dengan adanya si ubi jalar seperti ini teman-teman. Jadi dengan adanya ubi jalar ini meminimalisir teman-teman ya, meminimalisir. Bukan berarti gulma akan tidak ada tumbuh, tapi ada tumbuh tapi sangat minim teman-teman. Ini sangat membantu sekali untuk para teman-teman petani yang menanam talas. Silakan dicoba cara seperti ini, dan plusnya untuk ketika kita menanam ubi jalar ini, kita akan ada 2 penghasilan 4 bulan pertama dari ini kita panen dan akan menambah biaya perawatan talas. Dan nanti ketika usia 8 bulan kita panen talas teman-teman, seperti itu. Nah, untuk teman-teman, penyampaian saya tentang ubi jalar ini ketika teman-teman mencobanya, dan apabila ada yang sudah mencoba dan tidak maksimal, nah itu saya hanya berbagi pengalaman dengan kebun saudara saya di sini, sahabat saya, penanaman ubi talas dan ubi jalar itu sangat efektif untuk menekan pertumbuhan gulma. Dan kalau misalkan kenapa si ubi talas ini tidak mengganggu ke ke umbi talas teman-teman, kan sama si ubi jalar ini juga ada akar dan bahkan ada umbinya juga. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman ketika kita menanam ubi jalar dan talas itu jangan jangan berdekatan teman-teman. Nanti juga si daunnya ini kan menjalar, nih itu yang dibutuhkannya menjalarnya ke sekitar permukaan ubi talas atau permukaan pohon talas teman-teman, seperti itu. Nah, untuk ubi jalar ini dia tidak termasuk gulma teman-teman, tidak termasuk gulma yang membahayakan kepada ubi talas. Artinya ketika kita menanam ubi talas ini, kita akan menekan biaya pembersihan gulma dan juga akan meminimalisir biaya-biaya untuk pembelian obat pembasmi gulma teman-teman. Dan plusnya juga tanah ini akan terjaga dari obat-obatan kimia yang membunuh gulma. Jadi gulma kita tidak usah menyemprot dan lain sebagainya, cukup kita merawat menanam ubi jalar. Itu juga akan menekan pertumbuhan gulma. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal tadi sampai akhir. Apa yang tadi saya sampaikan, mohon maaf tidak bermaksud menggurui teman-teman kepada para petani, tetapi saya hanya membagikan tips dan pengalaman dari petani-petani binaan, dari petani-petani rekanan saya. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan ada manfaatnya dan juga ada hikmahnya untuk para petani untuk terus menanam talas dan terus membudidayakan talas. Mudah-mudahan penanaman talas para petani, khususnya petani talas, bisa menjadi pintu rezeki dan kesejahteraan untuk petani dan teman-teman semua. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa. Akhir kata dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.